bulan menghina pengadilan. Kata PP masukkan dalam putusan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Jadi perlu kita ketahui sekarang jadi mengingat pada suatu kami masih akan melakukan izin tetap keberatan. Kebenaran material ada di 6 saksi ini majelis. Kalau tidak hadir, bagaimana mencapai kebenaran material? Catat, masukkan dalam putusan. Lanjut. Jokowi diusir dari ruang sidang, saudara-saudara sekalian. Ini harus dicatat. Kenapa diusir? Karena dia tidak menghormati hukum, Tidak memberikan surat dan tidak kuasa, memberikan surat kuasa. Artinya tidak ngerti hukum. maka diusir. Sebelumnya hanya surat tugas, sekarang substitusi dan ada tanda tangan dari Jokowi. Nggak benar itu, maka diusir. Ini bukti sejarah. Tingkat nasional, tingkat dunia, presiden diusir dari ruang sidang. Ini adalah bukti bahwa memang Jokowi diragukan keaslian ijazahnya, atau kalaupun ada istilah ijazahnya, maka itu palsu. Sampai kapan negara ini akan jadi benar? Hukum dipermainkan. Masa hukum kita bukan berdasarkan undang-undang, tapi berdasarkan pesanan. Koordinasi, pakai pasal koordinasi dengan delik pengkondisian unsur pidana kong kali kong. Negara kita tidak menganut hukum yang benar, tidak sesuai dengan apa? Konstitusi. Lihatlah, jaksa mempermainkan perkara, jaksa mempermainkan masyarakat. Yang mengatakan, tolong viralkan. Mereka berjanji untuk menegakkan hukum dengan sesuai benar. Tapi kali ini saya nilai sudah tidak benar. Ketika tidak benar, ingat, hari ini kalau tidak ada jawaban, kami akan melakukan apa saja. Ya, ya, kami akan tunggu dan kami akan menegakkan hukum. Ya. Ya memang itu yang terjadi. Nanti ada doktrin equality before the law, semua orang sama di depan hukum. Padahal prinsip equality before the law bukan semua orang sama di depan hukum, tetapi hukum harus sama diakses oleh orang yang berbeda. Orangnya memang berbeda. Tentu kedudukan saya sebagai warga negara berbeda dengan yang punya pulau reklamasi. Dia punya status lebih tinggi, maka dia nggak sama dengan saya, nggak ada soal. Tetapi akses saya ke hukum harus sama itu. Jadi akses yang harus sama, bukan orangnya yang harus jadi sama tuh. Nggak ada kita semua dipukul rata oleh hukum, nggak. Hukum harus bisa diakses dengan cara yang sama oleh orang yang berbeda. Jadi artinya kalau Mas Dedi bertanya apa hukum bisa dibeli, ya bisa dibeli. Bisa dibeli. Bisa dibeli. Oleh sebab itu kalau Anda tidak sangat terpojok sekali, jangan berurusan dengan pengadilan. Tidak ada pidananya, dicarikan pidana bisa. Lihatlah, jaksa mempermainkan perkara, jaksa mempermainkan masyarakat. Ini saya robek nih panggilannya jaksa. Ya, saya pikir saya takut, saya tidak takut. Tidak ada lagi yang saya takut ini. Saya akan hadapi dengan taruhan nyawa. Siapkan lugu tembak dan peti jenazah kalau mau kriminalisasi saya, karena saya pasti akan melawan. Sebagai putra Tamalaki, saya siap untuk melawan terus. Ingat, bagi saya sudah cukup saya dipermainkan selama ini. Lihat, bagaimana mungkin hakim bisa dipesan putusannya? Bagaimana mungkin hakim yang digaji oleh negara pakai uang rakyat bisa-bisanya hanya bisa menipu masyarakat? Ya, di mana? Bagaimana dengan pasal yang sudah diatur oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman? Tidak berdasarkan KUHP, tidak berdasarkan dengan KUH pidana. Ya, selalu mereka hanya menggunakan kewenangan. Ingat, kewenangan itu diatur pada pasal 51 ayat 1 KUH pidana. Yang tidak melakukan perintah jabatan yang sama ke pasal 51 ayat 2. Ini saya Guntur Lareba, aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran. Dari mimbar Mahkamah Kebenaran saya siap bertanggung jawab. Ya, yang mengatakan, tolong viralkan. Mereka berjanji untuk menegakkan hukum dengan sesuai benar. Tapi kali ini saya nilai sudah tidak benar. Ketika tidak benar, ingat, hari ini kalau tidak ada jawaban, kami akan melakukan apa saja. Ya, ya, kami akan tunggu dan kami akan menegakkan hukum. Ya. Apa memang kesan di Indonesia pengadilan tuh beli?
Dan ketika saya men-share itu di Twitter saya, masyarakat ribut. Begini katanya, kelakuannya para pejabat, orang mencari keadilan malah diketawain katanya. Padahal saya ingin memberitahu ke publik bahwa hukum itu kayak gitu di pengadilan. Lalu satir kan. yang mengirim gambar itu kepada Pak Menteri juga, namanya Menteri Muhadjir Effendi. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, sobat-sobat semuanya dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini teman-teman kita melihat bahwasanya Jokowi diusir dari ruang sidang. Apakah ini benar? Langsung disesar habis-habisan, dari palsukan ijazah hingga hina pengadilan. Nah, sobat-sobat semuanya, kita melihat bahwasanya luar biasa sekali tindakan-tindakan dan keputusan hakim yang memang berada di jalur yang benar, menyampaikan suatu kebenaran untuk memberikan nilai-nilai yang adil di negara kita, menciptakan suasana yang terbaik supaya tidak ada lagi kericuhan, kegaduhan yang membuat rakyat terancam akan hal itu. Nah, sobat semuanya, mereka mencatat di sini, bagus Pak Hakim, teruslah bekerja dalam kejujuran, tegakkan keadilan, jangan memandang orang kecil atau orang besar, keadilan harus dijunjung tinggi, itu baru benar. Siapapun dia, mau dia pejabat setinggi apapun jabatannya, dan mau dia masyarakat biasa serendah-rendah pun jabatannya, ataupun dia masyarakat yang memang kesulitan, tetapi ketika melanggar aturan maka ada konsekuensi yang perlu untuk diterima oleh yang bersangkutan. Begitu juga dengan harapan besar dari masyarakat Indonesia tertuju kepada mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Ketika mendapatkan suatu pelanggaran berat, maka harus bertanggung jawab akan hal itu. Itulah konsekuensi dari tindakan-tindakan melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku di negara kita. Seharusnya hakim yang seperti ini, nggak peduli Presiden Jokowi, harus diusir kalau nggak sesuai dengan norma-norma hukum. Semangat Pak Hakim. Ayo, mana lagi hakim jujur, maju sikat para pembuat onar. Negara ini, penjarakan mereka, ini negara hukum. Bravo tim Pak Hakim, semoga Anda selalu diberikan dan kesehatan, keamanan dan keberanian untuk menegakkan hukum yang prima. Nah, ini baru pejuang penegak hukum yang bertindak berintegritas, berani, jujur, dan tegas. Ini baru penyelamat bangsa dan masa depan anak bangsa. Negara diobok-obok satu orang yang punya hati sangat kotor. Nah, sobat semuanya, kalau memang berita ini benar, baru dalam sejarah mantan presiden diusir di pengadilan dalam suatu kasus yang sepele, yakni selembar ijazah usut tuntas. Tak perlu buat keputusan apabila ijazah tidak dibawa serta usut kasus korupsinya yang menyeret nama mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia itu. Nah teman-teman, lanjut, hayo prateni juga Polri yang benar dan masih lurus, bersatulah dengan hakim dan jaksa yang benar dan berani. Ya, tunjukkan untuk kebenaran dan juga untuk selamatkan bangsa negara ini dari kejahatan dan juga yang membuat onar di negara ini, menghancurkan negara ini ke depan. Karena jika bukan kita yang menyelamatkan negara ini, maka siapa lagi yang akan membuat suatu keadilan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan di negara kita. Semoga hakim yang jujur ini dapat mencerahkan kemelut yang selama ini menjadi terang benderang, sehingga negara ini tidak dapat dikendalikan oleh segelintir manusia yang merasa dirinya paling berkuasa. Hakim yang jujur itu paling bravo dan mantap. Terima kasih Pak Hakim, betul Pak Hakim harus jujur. Jangan sampai takut dengan tekanan, jangan takut dengan ancaman, jangan takut dengan apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang tergugat, untuk mengancam untuk tutup mulut ataupun ada hal-hal yang menggiurkan supaya tidak menegakkan keadilan. Pak Hakim harus berada di jalur yang tepat. Inilah kehebatan Jokowi. Semua aparat yang berwenang di negeri ini sudah disumpah mulutnya dengan uang hasil korupsi dan menjual hasil bumi Ibu Pertiwi. Hakim harus bertindak tegas dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Hukum harus ditegakkan tanpa amburadul. Mantap Pak Jaksa. Sehat selalu dan panjang umur Pak Jaksa yang jujur. Memang ada sampai saat ini yang bisa mengusir dan membentak dan menangkap Pak Jokowi, CS, narasi degelan semata,
terkecuali hadir para penegak hukum yang berani dan benar dan jujur dan adil dan lain-lain sebagainya. Nah, teman-teman sobat semuanya, itulah kondisi real institusi penegak hukum yang sudah tidak berdasarkan hukum yang berlaku, tetapi berdasarkan pesanan pihak yang bermasalah. Akhirnya Firaun dan Thermul berakhir di penjara. Kepolisian, kejaksaan, kehakiman, KPK yang bikin hukum lumpuh di NKRI harus diproses dan diberikan sebuah pemahaman yang begitu benar supaya bekerja sesuai dengan prosesnya. Jokowi diusir dari ruang sidang. Jokowi tidak menghormati hukum. Memalukan sekali. Jelas ijazah Jokowi palsu. Di negara Indonesia tidak pernah ada seorang presiden lulusan S1 tahun 1985, Fakultas Kehutanan, jurusan Teknologi Kayu, Universitas Gadjah Mada, yang bernama Insinyur Joko Widodo. Kalaupun ada, berarti presiden palsu, presiden penipu, presiden berijazah palsu. Itulah tanggapan-tanggapan masyarakat terhadap mantan presiden kita yang memang sekarang menuai kontroversi tentang nama tersebut. Kita sarankan Jokowi segera perlihatkan ijazah aslinya di pengadilan kasus dengan Roy Suryo. Nanti kalau sudah diperlihatkan ternyata asli, maka yang kuat-kuat seperti bajingan di sidang harus dipenjarakan. Kalau tidak dipenjarakan, yang akan dibikin dia seperti di penjara. Kami akan cari orang-orang itu biar dia tahu rasa nanti bajingan kurang ajar itu. Ada apa kok ramai-ramai? Tidak perlu ribut ataupun perlu dibuat wow. Bisa nggak sih? Di negara Indonesia kan masih tetap sama seperti dulu, nggak berubah sama sekali. Jadi jangan ramai-ramai terus bisikin, kasihan negara tentang yang memang membuat negara kita dengan isu ini terancam ke depan. Usir itu pengkhianat yang tidak menghormati Undang-Undang Dasar Pancasila. Seret hancurkan yang tidak mau tunduk dengan negara ini sampai mati dia mau berkuasa. Mulyono di sidang ijazahnya yang palsu sampai menghabiskan uang rakyat puluhan miliar. Rakyat pasti sangat setuju. Kepalanya Mulyono dipenggal buat ke laut, sudah beres gitu aja kok repot. Teman-teman, tentunya komentar-komentar pedas ini tertuju kepada salah satu oknum dan juga orang-orang yang membela supaya ada kesadaran yang besar terjadi pada diri mereka. Sebarluaskan video ini yang peduli dengan negara ini. Ayo kita sebarluaskan sejarah baru seorang hakim yang sangat berani melawan kesewenangan dan penyelewenangan hukum agar ini bisa menginspirasi hakim-hakim yang lain untuk bisa menegakkan hukum dengan benar dan agar semua masyarakat tahu masih ada harapan yang bisa kita perjuangkan. Teman-teman sobat semuanya dimanapun Anda berada, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Salam NKRI harga mati.